Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Wais Al-Korni Eskom, NIM 2400103927225541, bidang studi informatika dari LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini, Kamis, tanggal 11 September 2025, saya akan melakukan uji kinerja di SMK Islam An-Nur Losari dengan mata pelajaran informatika dengan materi sistem komputer. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana keadaannya pada hari ini anak-anak sekalian? Alhamdulillah. Kemudian sebelum materi hari ini Bapak mulai, Bapak akan cek terlebih dahulu kesiapan dari kalian semua. Silakan cek kesiapan baju, ya, rapihan, tempat duduk juga, ya, silakan dicek. Tidak ada sampah yang tertinggal di kolom meja. Sudah semua? Sudah ya. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak minta Saudara Seno untuk memimpin doa. Untuk memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, batu padamu. Di sanalah aku berdiri, jadi hantu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan dimohon semuanya untuk duduk kembali. Baik, Bapak akan cek terlebih dahulu kehadiran atau presensi pada hari ini. Abdul Ghani, Abdul Rahman Ashadim, Hadir, Pak. Adi Pratama, Hadir. Adli Ibnu Suwando, Hadir. Ajeng Ayu Kusumarati, Sarnesa Febrianti, Fahri Pratama, Hadir.
Yusra Sakti Kurniawan, Naisa Nagara Saida, Rafa Falgun, Rima Umaya, Rindu Salima, Seno Aji, Fahmi Yohana, Wani Wijaya. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak akan memberikan masukan, motivasi agar kalian semangat dalam belajar. Yang pertama adalah mampu mengelola waktu. Ya, mengelola waktu di sini artinya kalian harus menggunakan waktu sebaik mungkin untuk belajar dan menggunakan waktu ketika di rumah, tidak terbuang sia-sia, tidak dipakai untuk hal-hal yang tidak produktif, hal-hal yang tidak menunjang prestasi kalian, apalagi hal-hal yang memang tidak ada manfaatnya. Maka dari itu, setiap kali Bapak masuk ke setiap kelas, Bapak menganjurkan kepada anak-anak agar tidak terlalu tidur sampai larut malam. Ya. Kemudian yang kedua, agar kesehatan kalian tetap terjaga, sebisa mungkin kalian untuk melakukan olahraga. Ya. Paling tidak 1 minggu 3 kali atau 2 kali. Ya. Jadi dengan olahraga ada banyak manfaatnya. Di antaranya, pertama, kalian akan lebih fokus dalam belajar. Ya. Kedua, tentu kesehatan kalian akan lebih terjaga. Kemudian yang ketiga, tentu istirahat kalian akan lebih efektif. Karena apa? Ketika orang yang sering olahraga itu pasti tidurnya lebih nyenyak. Kemudian yang ketiga adalah mengenai pola makan. Ya. Karena ini juga berpengaruh dengan kesehatan kalian. Jadi pastikan kalian makan makanan yang sehat, ya, dengan gizi seimbang. Tidak hanya enak atau kenyang, tapi carilah makanan yang sehat. Ya, makanan yang sehat, yang bergizi, bisa dari buah-buahan, sayuran, daging-dagingan, dan lain sebagainya. Sampai di sini paham ya? Kemudian yang berikutnya, yakni kalian harus mempunyai motivasi atau niat dari rumah bahwa kalian datang ke sini adalah hanya untuk belajar. Ya, hanya untuk belajar, itu tujuan dari rumah. Karena apa? Dengan kalian belajar, otomatis pintu kesuksesan akan terbuka lebih lebar. Padahal itu untuk menunjang belajar tadi yang sudah Bapak sebutkan, kalian harus pertama manage waktu atau mengelola waktu. Ya, tidak tidur malam kalau tidak ada perlunya. Kemudian makan yang sehat, yang bergizi. Namun di pertemuan sebelumnya masih ingat kita membahas mengenai berpikir komputasional. Apa sih berpikir komputasional? Ya, Ajeng. Cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara sistematis dan logis layaknya seperti sebuah komputer bekerja mengolah sebuah data. Ya, betul. Jadi berpikir komputasional atau dalam bahasa Inggris computational thinking adalah cara bagaimana kita berpikir secara logis dan sistematis layaknya sebuah komputer bekerja. Contoh sederhananya, ketika kita mau berangkat sekolah, pasti kita akan ada banyak pertimbangan. Di antaranya adalah pertimbangan memilih jalan. Mana jalan yang paling cepat, mana jalan yang kemungkinan ada kemacetan dan lain sebagainya. Ya, jadi kita bisa mempertimbangkan alternatif jalan menuju sekolah. Nah, ini cara atau contoh kecil dari berpikir komputasional. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari mengenai sistem komputer. Mungkin kalian pernah dengar istilah komputer? Pernah? Ada yang tahu komputer itu apa? Ya? Suatu perangkat digital yang digunakan untuk mengolah data. Oke, betul ya. Jadi kurang lebih komputer adalah sebuah perangkat digital yang digunakan untuk mengolah data. Datanya dari mana? Datanya akan diinputkan di perangkat input. Perangkat input nanti contohnya banyak. Ya,
kemudian akan diproses, kemudian data itu akan dikeluarkan atau ditampilkan. Nah, itu contoh kecil dari cara komputer bekerja. Jadi komputer tadi perangkat digital yang digunakan untuk mengolah data, tidak hanya mengolah, bahkan bisa menghitung. Ketika kalian mau menghitung, baik itu menghitung penjualan dan sebagainya, maka komputer ini bisa melakukan hal seperti itu. Jadi pada kesempatan hari ini, yakni mengenai sistem komputer atau komputer sistem. Apa sih yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Yang pertama, tujuan pembelajaran. Tujuan kita belajar apa itu sistem komputer. Yang pertama adalah peserta didik dapat memahami konsep sistem komputer. Jadi diharapkan kalian bisa paham apa itu sistem komputer, konsepnya seperti apa, kenapa komputer bisa bekerja, alurnya seperti apa. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi komponen penyusun komputer. Diharapkan kalian bisa mengidentifikasi komponen-komponen dalam komputer. Tentu ada komponen input, proses, output, dan penyimpanan. Dan nanti akan kita bahas. Kemudian ada peserta didik dapat menjelaskan fungsi dari masing-masing komponen tadi, kemudian memahami tentang cara kerjanya. Misalnya ada komponen input berupa keyboard, cara kerjanya seperti apa. Kemudian nanti ketika datanya sudah diinput, datanya akan lari atau akan diolah di mana, kemudian akan ditampilkan di mana. Nah, ini yang akan dijelaskan fungsi dari masing-masing. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat menganalisis permasalahan pada sistem komputer. Nah, ini yang paling penting. Ketika kalian punya komputer, baik di rumah maupun di tempat lain, mempunyai masalah, mungkin komputernya tidak nyala, atau mungkin komputernya lambat kinerjanya. Jadi diharapkan dengan belajar ini kalian bisa mengatasi masalah tersebut. Nah, tadi dijelaskan bahwa komputer adalah perangkat digital yang digunakan untuk mengolah data. Namun secara istilah, komputer adalah perangkat elektronik. Perangkat elektronik. Nah, kata kuncinya adalah perangkat elektronik yang terdiri dari kumpulan komponen-komponen yang saling terhubung. Jadi kalau kalian berpikir komputer harus wujudnya seperti laptop atau seperti PC yang ada di lab, itu kurang tepat. Bahkan smartphone yang kalian miliki ini sejatinya adalah komputer. Kenapa? Karena mampu mengolah data, ada inputan, proses, ada output. Hanya bentuknya yang kecil, praktis, hanya bentuk mobile. Tapi sejatinya ini konsepnya adalah komputer. Lantas komputer bisa apa saja? Yang pertama, memproses data tentunya. Jadi kalau komputer tidak bisa memproses data, tidak bisa disebut komputer. Karena memang tujuannya ini memproses data. Ya, kalau nggak bisa memproses data, itu kita memproses datanya secara manual, tidak bisa pakai komputer. Yang kedua, melakukan perhitungan, baik itu perhitungan penjualan, ya, perhitungan matematis, dan lain sebagainya. Ini yang dapat dilakukan oleh komputer. Yang berikutnya, mengeksekusi program, menjalankan program. Kemudian ada perangkat output. Nah, perangkat output ini adalah perangkat yang berfungsi untuk menampilkan data dari hasil pemrosesan sistem komputer. Tadi ya, ini contoh perangkat apa tadi? Ini ya, speaker. Kira-kira perangkat apa? Input, proses, atau output? Output ya, karena mengeluarkan data. Jadi data berupa suara. Makanya speaker ini tergolong sebagai perangkat output. Oke, sekarang asesmen atau Bapak ini menguji pemahaman kalian. Silakan buka perangkat dan
Nanti akan ada pertanyaan, silakan kalian pilih jawaban yang dirasa benar, karena bentuknya adalah pilihan ganda. Sekarang adalah tugas untuk diskusi kelompok. Kelompoknya sudah Bapak bagi menjadi 4 kelompok yang masing-masing ada 4 anggota. Pertama, kelompok 1 yaitu Ajeng Ayu Sumarti, Naisa Nabila Saida, Sampai Wilayati, Rahma Kolbun. Kelompok 2 Fahri Pratama, Fahri Wana, Adi Yuswondo, Seno Aji. Kelompok ketiga Krisna Sakti Kurniawan, Andi Wijaya, Isnan Abdul Ghani, kemudian Abdul Ghani. Dan kelompok 4 Rima Kuraya, Ibu Salimah, Adi Pratama, dan Abdul Rahman. Silakan kalian mengelompok sudah kelompoknya masing-masing. Diberikan studi kasus yang berbeda. Ini kelompok pertama, ya, komputer sering ngestal sendiri. Nanti kalian bisa baca di sini. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Apa kemungkinan penyebab komputer ngestal sendiri? Kemudian bagaimana cara mengidentifikasi apakah masalah terjadi di hardware-nya atau software-nya? Kemudian yang ketiga, solusinya seperti apa? Untuk kelompok pertama. Kelompok kedua, jelasnya adalah performa komputer melambat atau kinerjanya semakin lambat. Ada beberapa pertanyaan. Pertama, apa penyebab komputer lambat berdasarkan spesifikasi tersebut? Yang kedua, rekomendasikan solusi untuk meningkatkan kinerjanya. Jadi, kira-kira rekomendasinya seperti apa? Biar tidak lambat lagi. Yang ketiga, sebutkan komponen mana yang paling tepat di-upgrade atau di-update. Itu yang kelompok 2. Yang kelompok 3, ini jelasnya adalah komputer di lab tidak menyala sama sekali. Ada 40 komputer dengan 3 komputernya tidak bisa menyala sama sekali, tidak bisa hidup. Kemudian ada 3 pertanyaan, komponen apa saja yang harus diperiksa terlebih dahulu. Kemudian sebutkan kemungkinan penyebab komputer tidak menyala, penyebabnya apa yang mungkin, ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana langkah perbaikannya? Itu yang kelompok 3. Yang kelompok 4 adalah tidak bisa menginstal aplikasi. Jadi kalian pernah menginstal aplikasi tertentu, tapi tidak bisa menginstal komputer tersebut dengan ada pesan space is full atau ruang penyimpanan sudah penuh. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa penyebab utama dari pesan error tadi? Yang kedua, bagaimana cara mengatasi masalahnya? Ya. Kemudian apa rekomendasi agar masalah tidak terulang lagi di kemudian hari? Ya. Baik. Sebelum kalian mengerjakan, Bapak juga akan jelaskan teknisnya. Pertama di sini di lembar pertama
nanti silahkan kalian tulis nama kelompoknya, anggota kelompoknya. Kemudian yang kedua ini ada beberapa hardware. Kalian pasang-pasangkan dengan garisnya. Contoh misalnya joystick, apakah dia termasuk input, proses, ataukah output, ataukah storage, pasang-pasangkan. Kemudian yang di lembar kedua, ini ada sebuah gambar dari perangkat hardware-nya. Kalian tulis nama komponennya sesuai gambarnya, fungsinya juga. Ya. Kemudian di lembar yang ketiga, ini sama, kalian isi kembali nama anggota kelompoknya. Ya. Kemudian aplikasinya sesuai yang tadi ya, sudah dijabarkan. Kalian jawab di sini. Ya. Sampai di sini paham? Paham. Kita kasih waktu 5 menit. Ya, didiskusikan dengan anggotanya. Jika ada cerita silahkan ditanyakan. Nanti setelah kalian selesai, nanti Bapak minta perwakilan kelompok ya, untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 2. Jadi kami sudah berdiskusi tentang studi kasus yang tadi, dan kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu salah satu komputer di ruang multimedia terasa sangat lambat dan saat membuka aplikasi desain grafis. Komputer tersebut memiliki spesifikasi prosesor Intel Core i3 generasi 4, RAM 4GB, hard disk 500GB, sistem operasi Windows 10. Pertanyaannya, apa penyebab komputer lambat berdasarkan spesifikasi tersebut? Rekomendasikan solusi peningkatan kinerja komputer tersebut. Sebutkan komponen mana yang paling dapat diupgrade terlebih dahulu. Jawabannya pertama adalah penyebab komputer lambat berdasarkan spesifikasi tersebut. Ya, di sini spesifikasinya RAM hanya 4 GB, tidak cukup untuk aplikasi desain grafis. Jadi penyebab komputer lambat itu karena RAM-nya tidak cukup untuk aplikasi desain grafis. Yang kedua, rekomendasi solusi peningkatan kinerja komputer tersebut. Nah, ini spesifikasinya menggunakan hard disk, kecepatannya baca tulisnya rendah. Nah, jadi saya sarankan menggunakan SSD. Ketiga, sebutkan komponen mana yang paling tepat di-upgrade terlebih dahulu. Nah, ini berhubung prosesor generasi lama, kita harus upgrade. Yang paling penting itu prosesornya harus di-upgrade. Terus solusinya yang pertama, RAM minimal asal jadi 4 GB jadi 8 GB, dan 2, ganti hard disk dengan SSD supaya cepat dan performanya bagus meningkat. Terakhir, optimalkan startup dan hapus aplikasi yang tidak penting. Nah, aplikasi yang tidak pentingnya kita hapus supaya kinerjanya semakin cepat dan baik.
pembelajaran. Pertanyaannya, apa kemungkinan penyebab komputer restart sendiri? 2. Bagaimana cara mengidentifikasi apakah masalah terjadi di hardware atau software? 3. Solusi apa yang bisa dilakukan? Pertanyaan yang pertama, kemungkinan penyebab komputer restart sendiri. Yang pertama, overheating, yaitu suhu prosesor terlalu tinggi atau panas. Yang kedua, RAM rusak. Yang ketiga, sistem operasi bermasalah. Yang keempat, power supply tidak stabil. Yang kedua, bagaimana cara mengidentifikasi apakah masalah terjadi di hardware atau software? Yang pertama, gunakan software untuk memonitor suhu prosesor dan RAM. Yang kedua, cek log error Windows Event Viewer. Yang ketiga, tes RAM menggunakan software seperti Mantis. Yang ketiga yaitu solusi apa yang bisa kita lakukan. Satu, itu bersihkan kipas dan heatsink, ganti pasang terminal cek, ganti RAM jika rusak, instalasi ulang sistem operasi jika error, gunakan stabilizer untuk tegangan listrik. Sekian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk tangan untuk Oke, jadi setelah mempelajari materi sistem komputer, saya jadi lebih memahami Pak apa sih perbedaan hardware, software, dan firmware. Dan juga penjelasan Bapak tadi itu membuat saya lebih mudah memahami Pak fungsi masing-masing komponen komputer itu sendiri Pak. Jadi materi sistem komputer ini sangat bermanfaat. Oleh karena itu saya jadi tahu akan komponen komputer yang digunakan dalam sehari-hari dan mampu mengelompokkan perangkat komputer berdasarkan ini fungsinya seperti input, proses, dan output serta penyimpanan perangkatnya. Yang bisa saya simpulkan dari pembahasan materi kali ini bahwa di dalam komputer itu ada yang namanya hardware, yaitu perangkat keras yang berisikan perangkat input, pemrosesan, dan output serta storage. Nah, dan juga ada perangkat software yang berupa sistem operasi, aplikasi, dan bahasa pemrograman. Nah, berkat materi yang kita bahas kali ini, saya bisa memahami bahwa bagian-bagian dalam komputer itu ada banyak. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Beberapa umpan balik atau beberapa kesimpulan dari teman-teman kalian mengenai materi yang sudah dipelajari ini. Jadi kesimpulannya yang pertama, sistem komputer ini merupakan komponen-komponen yang bekerja secara bersamaan. Sekali lagi, bekerja secara bersamaan, tidak berdiri sendiri. Tentu misalnya ini ada komponen apa? Komponen ya, keyboard sama komponen input. Keyboard ini tidak bisa bekerja secara sendiri. Ini harus membutuhkan komponen lain untuk memproses data. Apa yang sudah kita inputkan lewat keyboard maka akan diproses di CPU. Kemudian nanti datanya akan ditampilkan ini bisa lewat monitor maupun yang lain. Jadi sekali lagi, sistem komputer ini adalah kumpulan komponen-komponen yang bekerja secara bersama, tidak bisa berdiri sendiri. Baik, itu mungkin untuk materi hari ini ya, mengenai sistem komputer. Dan untuk di pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai atau pada materi analisis data. Sekali lagi sebelum materi hari ini tutup, kalian pertama ya, agar semangat belajar kalian tumbuh, maka pertama kalian harus menjaga kesehatan. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara pola makan yang sehat, yang bergizi, seimbang. Kemudian rajin olahraga. Setelah itu ada lagi istirahat yang cukup. Jadi tidak hanya pola makan, tapi juga pola hidup. Pola hidup seperti cara kita istirahat, tidak terlalu
malam ya. Baik, mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Namun sebelum ditutup, Bapak minta saudara semua untuk berdoa, untuk dipimpin doa. Silakan. Untuk mengakhiri bulan yang hari ini, alhamdulillah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Baik, Bapak akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.